Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin aw amrin dhi balin la yuftahu bi dzikrillahi fahuwa abtar aw qala aqta. Kullu kalamin aw amrin dhi balin la yuftahu bi dzikrillahi fahuwa abtar aw aqta. Wa fi haditsin akhar, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdi aqta. Wa fi haditsin akhar, kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillahi aqta. Hadhihi al-ahadits rawahu Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa ghairuhu. Setiap perkataan atau setiap urusan yang penting yang tidak dimulai dengan mengingat Allah, maka dia akan terputus. Terputus itu maksudnya dia tidak akan sampai kepada Allah atau dia cacat. Kullu kalamin aw amrin dhi balin, setiap perkataan, setiap pembicaraan, setiap urusan yang penting, amrin dhi balin, tidak dimulai dengan zikrillah, mengingat Allah, maka abtar au aqta, maka cacat. Perbuatan itu cacat, perbuatan itu terputus, tidak akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain menyebutkan setiap urusan penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka sama, dia terputus. Apa yang dimaksud dengan alhamdulillah? Itu adalah suratul Fatihah. Maknahu, setiap urusan penting yang tidak dimulai dengan Al-Fatihah, maka terputus keberkahannya. Hanya kalau kita mau memulai sesuatu yang penting, naqra al-Fatihah, hakada. Di hadis yang lain, setiap urusan yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia terputus keberkahannya. Ada 3 hadis ini. Tidak dimulai dengan Bismillah, tidak dimulai dengan Alhamdulillah, ma'nahu Al-Fatihah bil kamil. Yang ketiga, tidak dimulai dengan zikir atau mengingat Allah. 3-tiganya sama. Bismillah berarti mengingat Allah. Bismillah bagian dari Al-Fatihah. Al-Fatihah ada bismillahnya, juga merupakan bagian dari mengingat Allah. Intinya, segala persoalan penting yang tidak dimulai dengan bismillah, dengan nama Allah, dengan mengingat Allah, maka keberkahannya putus. Kalian mau belajar. Belajar itu penting. Dimulai dengan bismillah. Syukur-syukur dengan Al-Fatihah. Syukur-syukur dengan zikir. Kalian mau memulai usaha dagang, mulai dengan bismillah.
mau naik mobil, perjalanan penting, karena perjalanan kita adalah urusan penting. Dimulai dengan bismillah, dimulai dengan alhamdulillah al-fatihah, atau dimulai dengan mengingat Allah. Mau makan, mau apa lagi? Mau khutbah, mau apa lagi? Mau ceramah, mau musyawarah, mau berdiskusi. Semua hal yang penting harus dimulai dengan mengingat Allah. Bahkan masuk WC saja ada doanya enggak? Ada. Sampai urusan yang penting, masuk WC penting enggak? Penting. Coba kamu enggak bisa buang air, orang enggak bisa buang air kecil seminggu saja, wah harus operasi itu. Orang nggak bisa buang air besar seminggu saja, wah tersiksa itu. Maka begitu dia pergi ke mirhat, pergi ke hammam, buang air kecil, buang air besar, masuknya kamar mandi saja ada doanya, keluar kamar mandi ada doa, dan semua itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum? Itulah mengapa di dalam Al-Quran mushaf yang 30 juz itu dimulai dengan Al-Fatihah. Surat pertama dari 114 surat, surat pertamanya Al-Fatihah. Al-Fatihah diawali dengan bismillah. Allah menyontohkan sampai kepada urutan Al-Quran pun dimulai dengan bismillah. Ditarik lagi ke belakang, bukan cuma itu, bahkan wahyu yang pertama kali turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbik, bismillah, bacalah dengan nama Tuhanmu. Man Tuhanmu? Allah, berarti bismillah. Wahyu pertama bercerita tentang bismillah. Ayat pertama dalam Al-Quran bercerita tentang bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, kalau ada urusan penting, ada persoalan penting, ada pekerjaan penting, ada pembicaraan penting, mulailah dengan bismillah. Kalau tidak, terputus keberkahannya. Ada lagi sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kalau makan lupa dia membaca bismillah, ya, fa idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah fa in nasiya an yaqula bismillah fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih. Makan, minum, lupa baca bismillah, ingatnya di tengah-tengah makan, maka apa yang dilakukan? Kata Rasulullah, ya baca bismillah. Ingatnya sudah selesai makan, makannya sudah selesai, sudah habis makanannya, baru ingat, Masya Allah, astagfirullah, tadi saya lupa baca bismillah ketika mau makan. Tetap baca bismillah di akhir. Supaya apa? Supaya makanan yang sudah kamu makan itu jadi berkah. Kalau sampai kamu lupa di awal, lupa di tengah, lupa di akhir, berlanjut sehari, 2 hari, lupa, makananmu tidak menjadi berkah. Makanya Rasulullah menganjurkan, ya sudah, kalau lupa di tengah, lupa di akhir, baca. Bacanya apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Coba tirukan. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi.
Inilah tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Ibnu Majah. Kalau begitu, sama ketika kita belajar. Waktu mau belajar, mau baca buku, baca kitab, lupa bismillah, lupa Al-Fatihah. Ingat-ingat ketika di tengah belajar atau selesai belajar, bagaimana? Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Kamu berdiskusi, musyawarah, lupa musyawarahmu, diskusimu tidak diawali dengan basmalah. Ingat-ingat di tengah-tengah, ingat-ingat di akhir. Ya sudah, baca saja bismillahi fi awalihi wa akhiri. Mafhum? Supaya menjadi keberkahan. Kalau kamu makan diawali dengan bismillah, makananmu jadi berkah. Kalau kamu belajar, membaca kitab, membaca buku diawali dengan bismillah, mengingat Allah, maka bacaanmu, ilmumu menjadi berkah. Kalau kamu berusaha, berdagang, berniaga, apapun usahamu diawali dengan bismillah, mengingat Allah, maka perdaganganmu, perniagaanmu berkah. Kalau kamu bermusyawarah, berdiskusi, diawali dengan bismillah, diawali dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, maka hasil musyawarahmu insya Allah berkah. Mafhum? Amrun basit, sesuatu yang sederhana, nampaknya sepele, tapi kalau tidak kita biasakan, berarti pekerjaan kita ini sia-sia. Kamu makan hanya sekedar kenyang, gak ada keberkahan. Kamu belajar hanya sekedar ngerti ilmunya, tapi tidak punya keberkahan dalam ilmu. Kamu berdagang, mungkin dapat untung, tapi tidak ada keberkahan dalam keuntunganmu. Ya, kamu berdiskusi, mengungkapkan ide, gagasan, ro'yun, tapi ide, gagasanmu tidak mendapatkan taufik dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa fi kulli syai' fi kulli amrin dzibalin ibda bi bismillah alal aqal. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur ibda bil hamd. Ma'nahu ibda bi qiraati al-Fatihah. Syukur-syukur lagi ibda bil Fatihah summa adzikr qalilan syuwaya ba'da dzalika ibda al-amr. Mafhum kalam? Baik, aqulu qawli hadza muwaffaqun jami'an, muyassarun mubarakun. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.